Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hartanti. Saya mahasiswi Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait pengembangan desa wisata dengan pendekatan Blue Ocean Strategi di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam mengamalkan pilar Sustainable Development Goals, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal yang perlu dicermati yaitu salah satunya adalah pembangunan desa. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di desa, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh desa, baik itu dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang terkenal akan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan merupakan sebagai suatu bentuk pariwisata yang memberikan perhatian penuh terhadap dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Menurut data Bapeda pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 205 desa wisata. Dalam fokus pada pembahasan ini, saya ingin membahas terkait desa wisata Ngelanggeran dan desa wisata Jamu Gendong Kiringan. Dapat kita ketahui bahwa desa wisata Ngelanggeran dan desa wisata Jamu Kiringan ini memiliki potensi wisata yang memiliki daya tarik yang khas masing-masing, yaitu berdasarkan sumber daya alam maupun kearifan lokal yang ada. Namun, sejalan dengannya waktu, terdapat kendala-kendala yang dihadapi pada pengembangan desa wisata. Salah satunya adalah kurangnya memiliki daya tarik oleh masyarakat luas. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh adanya rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat selaku para pelaku usaha desa wisata dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang menjadi hal utama pengembangan desa wisata tersebut. Selain itu pun tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang ada membuat wisata agar dapat berkunjung ke desa wisata lebih luas lagi, lebih banyak lagi untuk dapat bersaing dengan destinasi wisata yang terdapat di Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana merancang strategi pengembangan desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata tersebut dengan menggunakan strategi Blue Ocean dalam peningkatan pengembangan pariwisata desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum membahas mengenai strategi dan analisis, izinkan saya untuk membahas terkait apa itu desa wisata. Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan seluruh suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi sosial, budaya, adat istiadat, juga kearifan lokal yang terdapat pada desa tersebut, yang di dalamnya meliputi potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Lalu yang kedua adalah dalam menganalisis pada pembahasan ini. Saya menggunakan dengan teori analisis SWOT, yaitu yang dimana teori analisis SWOT ini merupakan teknik perencanaan strategis dengan mengambil 4 aspek dalam analisis, yaitu melihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang kedua yaitu terkait strategi Blue Ocean sendiri yang nantinya akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum memasuki kepada tahap pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi merupakan strategi inovasi terbaru untuk mendapatkan lebih banyak konsumen pasar dengan melahirkan nilai baru, dengan menciptakan keterampilan kompetitif tersendiri yang belum tersedia di industri yang sudah ada. Dalam konsep utama dari Blue Ocean Strategi ini adalah tampil beda dan dari kompetitor pada halayaknya persaingan.
Tapi uniknya dalam Blue Ocean strategi ini adalah menciptakan keunikan sendiri dengan menciptakan inovasi bisnis dengan berorientasi pada konsumen untuk merasa menyukai dan tertarik berdasarkan inovasi, bukan dengan persaingan. Menurut Kim and Mondergain, terdapat 4 framework dalam menyusun strategi Blue Ocean tersendiri. Hal tersebut terdiri dari kurangi, ciptakan, hapuskan, dan tingkatkan. Keempat komponen ini bertujuan untuk memberikan nilai baru dalam pengembangan desa wisata. Dalam metode penelitian ini, saya mengambil metode analisis deskriptif dengan variabel yang disoroti dalam penelitian kali ini adalah pengembangan desa wisata. Kajian yang dilakukan yaitu merupakan strategi pengembangan desa yang ditinjau dari pemasaran dan potensi daerah yang terdapat di Yogyakarta. Pendekatan yang dihasilkan ini berupa pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan, deskriptif, atau suatu hal yang dapat diamati menggunakan data sekunder. Yang pertama, daya tarik dari desa wisata Ngelanggeran, yaitu desa wisata yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, di mana menjadi destinasi utama adalah Gunung Api Purba. Gunung Api Purba yang menjadi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Ngelanggeran yang secara sampai dengan halayak saat ini dikembangkan menjadi salah satu potensi desa yang dikembangkan untuk pariwisata. Tidak hanya itu saja, di Desa Ngelanggeran ini memiliki destinasi wisata lainnya, yaitu Embung Ngelanggeran, kebun buah, air terjun Kedung Kandang. Tidak hanya itu saja, dalam proses untuk destinasi wisata, para wisatawan dapat menikmati tidak hanya disodorkan dengan kekayaan alam, tapi juga ada wisata edukasi seperti membatik, membajak, lalu juga dapat berkebun, juga dapat bertani. Ada wisata edukasi yang dapat diberikan bagaimana mengenal lebih dekat dengan masyarakat para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha ini, untuk memperlihatkan bagaimana wisata edukasi ini bisa tersampaikan kepada wisatawan. Yang kedua adalah Desa Wisata Jamu Kiringan yang terletak di Kabupaten Bantul. Desa wisata ini terletak di Desa Canden yang memiliki daya tarik utama untuk mengembangkan produk jamu. Selain daripada produk jamu, juga di Desa Kiringan ini memiliki banyak atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Usaha pengembangan potensi wisata dilakukan agar kegiatan di Dusun Kiringan ini tidak hanya tergantung pada produksi jamu saja. Penambahan atraksi tersebut biasanya terkait kegiatan pertanian, pertunjukan, kesenian, wisata alam, pertunjukan kesenian jelajah dusun, juga keanekaragaman yang memang lebih memperhatikan kepada pertanian budidaya tanaman obat jamu. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pembahasan analisis SWOT dalam menentukan strategi pengembangan desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini saya coba untuk memproyeksikan analisis dari 4 komponen tersebut pada 2 desa wisata, yakni saya akan membahas terlebih dahulu dari sisi peluang. Peluang dari sisi ini dapat dilihat dari menjadikan produk jamu atau ekowisata yang terdapat di Desa Ngelanggeran sebagai ikon utama pada desa wisata. Dan yang kedua adalah menjadikan kegiatan pariwisata sebagai mata pencaharian dari masyarakat desa. Yang ketiga adalah menjalankan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan desa wisata. Dan yang keempat adalah kegiatan pariwisata meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh kedua desa wisata tersebut, diantaranya keanekaragaman wisata, budaya, juga edukasi. Dan yang kedua adalah kegiatan pelestarian tanaman obat yang dihasilkan oleh desa wisata Jamu Gendong Kiringan, juga wisata edukasi terkait sejarah purba, sejarah terkait desa wisata Ngelanggeran.
Yang keempat yaitu adalah keanekaragaman jenis produk jamu di Desa Kiringan memberikan banyak manfaat yang menjadikan salah satunya menjadi satu kekuatan dan ciri khas pada Desa Jamu Kiringan. Dan yang kedua adalah keanekaragaman wisata dalam membuat Desa Langgeran ini memiliki lebih punya daya tarik di sisi alam dalam meningkatkan pariwisata. Yang ketiga yaitu sisi ancaman. Sisi ancaman ini mungkin dapat dilihat dari sisi sumber daya manusianya sendiri, yang dimana saat ini kurangnya pemanfaatan teknologi dalam rangka membranding desa wisata itu sendiri. Kedua, adanya kurangnya pemahaman juga dari sisi memperkenalkan bagaimana desa wisata ini agar menarik untuk wisatawan. Yang ketiga adalah kurangnya masyarakat milenial khususnya untuk menganggap jamu ini sebagai salah satu hal yang menarik, karena mungkin ini sisi di mana desa wisata Jamu Gendong Kiringan belum bisa mengemas membranding desa wisata seperti halnya lebih menarik. Yang terakhir yaitu adalah adanya persaingan antara produsen jamu dan adanya juga persaingan antara desa wisata lainnya, yang tentunya ini menjadi salah satu ancaman untuk desa wisata Jamu Kiringan dan desa wisata Ngelanggeran. Yang terakhir adalah kelemahan. Kelemahan di sini adalah seperti yang diketahui pada sisi ancaman, yaitu sumber daya manusia. Sebetulnya sumber daya manusia ini membutuhkan salah satu pemberdayaan yang memang bisa meningkatkan sisi keterampilan juga pendidikan dari para pelaku usaha. Yaitu yang kedua juga kurangnya SDM dalam mengelola serta mengembangkan desa wisata menjadi hal yang poin yang sangat penting. Yang ketiga adalah masih rendahnya juga partisipasi masyarakat dalam turut mengembangkan desa wisata. Ketika poin ini saya sampaikan adalah yang paling berkaitan dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata atau disebut dengan Pokdarwis, perannya harus lebih ditingkatkan dalam hal ini. Itulah mungkin yang menjadi salah satu tantangan dan mungkin bisa masuk dalam menjadi satu kelemahan karena belum bisa menjadi maksimal peran Pokdarwis di sini. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Blue Ocean Strategi ini memiliki 4 komponen, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu terkait kurangi, hapuskan, ciptakan, dan tingkatkan. Dari 4 komponen ini, saya akan menjelaskan analisis secara singkat terkait 4 komponen framework ini. 3 hal penting yang menurut saya ini harus dipastikan sebelum kita bisa menentukan strategi Blue Ocean, yaitu salah satunya adalah terhadap masyarakat yang terlibat dalam para pelaku usaha di desa wisata tersebut. Tentunya meningkatkan dari sisi kenyamanan pengunjung yang berkaitan dengan pelayanan, sarana prasarana pendukung seperti kebersihan, keamanan yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk dapat berkunjung dengan kesan yang memuaskan. Yang kedua, yaitu menetapkan harga bagi para wisatawan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena akan menentukan minat wisatawan dan tentunya dengan harga tersebut dapat memberikan kesan nyaman daripada wisatawan. Yang ketiga adalah perlu adanya efisiensi dalam segala hal, meningkatkan promosi yang tetap efisien dan tetap menjaga kualitas layanan. Lalu selanjutnya, barulah setelah ketiga komponen yang dianggap penting ini dapat dilanjutkan kepada 4 komponen strategi yang disampaikan oleh Blue Ocean. Yang pertama yaitu saya akan coba menjelaskan terkait menghilangkan. Komponen yang dianggap tidak efektif harus dihilangkan, seperti tarif parkir liar di kawasan desa wisata, kebersihan, kriminalitas. Hal tersebut memberikan citra negatif apabila tidak dijaga dengan baik. Dan yang kedua adalah mengurangi atau disebut reduce. Komponen-komponen yang terdapat pada desa ini dianggap mengganggu keefektifan strategi Samudra Biru, yakni paket wisata yang dianggap kurang efektif, promosi yang tidak tepat, fasilitas sarana dan prasarana pendukung perlu diperhatikan juga dalam meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Yang dikurangi di sini mungkin dari sisi
bagaimana para pelaku usaha mengemas promosi itu dengan baik dan tidak berlebihan sesuai dengan yang akan disampaikan saat para wisatawan mengunjungi desa wisata. Yang ketiga adalah meningkatkan. Meningkatkan yang dimaksud adalah guna mendorong pengembangan desa wisata di sini dalam jumlah seperti sarana prasarana pendukung. Dalam hal ini adalah penginapan atau homestay yang memang sudah disediakan pada desa wisata Ngelanggeran maupun desa wisata Jamu Gendong Kiringan. Perlu diperhatikan juga dari sisi kenyamanan maupun kebersihan, serta akses menuju desa wisata merupakan poin yang sangat penting untuk diciptakan agar memberikan kesan kenyamanan mulai dari akses hingga fasilitas. Yang ketiga, yang keempat, terakhir, menciptakan, yaitu create. Pemerintah daerah Yogyakarta terlebih di sini dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dapat memberikan perhatian untuk membantu membranding para pelaku usaha, khususnya desa wisata yang ada ini, untuk dapat berkolaborasi dengan pihak swasta atau pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah di sini diharapkan memberikan suatu peluang-peluang yang besar, menjadikan suatu wadah untuk bisa menjembatani antara para pelaku usaha di desa wisata dan juga pihak eksternal, dalam hal ini adalah pemangku kepentingan. Pemerintah memberikan satu wadah yang memang bisa memberikan satu hal yang dapat memberikan sinergi yang baik untuk iklim ekonomi berkelanjutan ke depannya bagi para pelaku usaha. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang terdapat pada desa wisata tersebut menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, tentu untuk meningkatkan keterampilan, juga mendorong inovasi dalam membenahkan desa pariwisata ini menjadi lebih berkembang dan berdaya saing. Lebih tepatnya lebih kepada bisa memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan sarana-sarana yang memang sifatnya dapat membranding desa wisata itu sendiri. Selain itu pun di sini perlu dicermati terkait program-program menarik seperti yang diketahui bahwa program-program di desa wisata ini belum terupdate, masih menjalankan halayaknya seperti itu saja. Nah, di sini menurut saya bahwa promosi di sini tuh penting sekali. Mungkin bisa sebagai contoh, promosi di sini dapat dikaitkan dengan sektor destinasi wisata penyangga yang berdekatan dengan destinasi wisata. Mungkin itu menjadi satu paket lengkap, tidak hanya mengunjungi desa wisata saja, tapi bisa mengunjungi destinasi wisata lainnya, sehingga hal tersebut mungkin akan bisa lebih beragam dan juga lebih memberikan satu kesan yang memang momen yang lebih berasa untuk menikmati destinasi wisata tersebut. Bisa lebih mengeksplor para wisatawan terkait selain desa wisata, tapi destinasi wisata penyangga lainnya, seperti mungkin pantai, ataupun mungkin kuliner yang ada, itu mungkin bisa lebih diperhatikan. Dan yang terakhir mungkin saya dapat petakan dari 4 komponen tersebut, dari menghilangkan, meningkatkan, menciptakan, dan mengurangi. Dari menghilangkan ini dapat saya ringkas bahwa dari sisi keamanan mungkin harus lebih ditingkatkan, mungkin dari sisi parkir ilegal, lalu mungkin dari sisi lingkungan, yaitu terkait budidaya buang sampah sembarangan ini perlu diperhatikan sekali, karena menjaga lingkungan merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga sumber daya alam yang terdapat pada desa wisata itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan. Singkat mungkin saya di dalam meningkatkan ini adalah lebih menunjang kepada sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh para pelaku usaha di destinasi wisata pada saat berkunjungnya para wisatawan, seperti mungkin fasilitasi penginapan. Yang kedua, promosi dan juga branding yang tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa poin utama untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangan itu terletak pada membranding satu desa wisata agar lebih bisa diterima oleh halayaknya luas. Yang ketiga adalah menciptakan. Menciptakan di sini adalah menciptakan iklim di mana dapat memberikan kolaborasi yang dijembatani oleh pemerintah daerah juga sektor swasta untuk memberikan aliansi kemitraan.
Nah, yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang tentunya tidak kalah pentingnya. Seperti dewasa ini, pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu hal kebutuhan dalam meningkatkan salah satu kebutuhan pengembangan satu daerah. Dan ketiga adalah variasi program wisata. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa promo-promo wisata, kegiatan-kegiatan tur wisata, hal tersebut dapat dikemas dengan baik apabila memang variasi wisata ini bisa diintegrasikan juga dengan sektor pendukung pada wisata-wisata yang menunjang, yang saling berdekatan dengan destinasi wisata di desa wisata ini tersendiri. Yang terakhir adalah mengurangi. Dalam hal mengurangi ini, yaitu terkait mengurangi yang tidak sesuai, yang tidak memiliki harapan mungkin pada desa wisata tersebut. Seperti halnya pariwisata ini lebih bisa mempromosikan dari sisi kearifan lokal yang memang memiliki nilai jual, yang memiliki daya saing dalam satu desa wisata ini yang lebih untuk ditonjolkan. Jadi promosi yang disampaikan di sini tidak berlebihan, namun lebih kepada memberikan salah satu branding untuk potensi daerahnya. Yang kedua adalah sarana informasi yang tidak update itu harus dikurangi, karena seperti yang kita ketahui bahwa informasi yang update, informasi yang dapat dihasilkan dengan baik itu adalah informasi yang memang akurat dan terkini. Dapat saya simpulkan berdasarkan paparan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu daya tarik potensi desa wisata saat ini menjadi potensi yang dimiliki oleh daerah yang perlu diperhatikan. Peran pemerintah daerah juga menjadi sangat penting dalam mendukung meningkatkan potensi lokal yang ada yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan analisis SWOT dan strategi Blue Ocean yang sudah dipetakan sebelumnya, diharapkan mampu untuk menjadikan desa wisata menjadi lebih berkembang dan menjadi desa wisata yang berkelanjutan, yang memiliki daya saing sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat untuk dapat lebih memiliki kesempatan dalam mengembangkan dan menciptakan produk unggulan berbasis kearifan lokal yang ada. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah manajemen strategi yang digunakan dalam mengembangkan desa wisata. Menggunakan pendekatan Blue Ocean ini, diharapkan peran pemerintah daerah dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi antara para pelaku usaha desa, pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengembangan desa dan memberikan wadah untuk membuka peluang-peluang untuk membuka kerjasama dengan pihak swasta, sehingga dalam mengembangkan desa pariwisata ini bisa bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.